Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Kusumawati, beserta guru penggerak Angkatan 7 yang akan merefleksikan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara dalam bentuk drama video kartun berikut. Pada suatu hari di sekolah, Guru Ani sedang termenung karena ada penurunan semangat belajar peserta didiknya yang ditunjukkan dengan anak didik yang suka meninggalkan kelas pada saat jam pelajaran Guru Ani berlangsung. Apa yang harus saya lakukan agar pada saat jam pelajaran anak-anak tidak sering meninggalkan kelas ya? Apa sebaiknya saya berdiskusi pada guru senior saja ya? Guru Ani akhirnya menemui guru senior yang kebetulan berada di kantor guru. Selamat pagi Bu Ana. Selamat pagi juga Bu Ani. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya Bu. Terima kasih Bu. Kok wajah ibu sedih? Apakah ada masalah, Bu Ani? Sebenarnya ada beberapa masalah yang berkaitan dengan anak-anak Bu Ana. Apakah bisa Bu Ana meluangkan waktu sebentar untuk berdiskusi dengan saya? Silakan Bu Ani. Ada permasalahan apa dengan anak-anak Bu Ani? Begini Bu, akhir-akhir ini semangat belajar anak-anak dalam belajar semakin menurun. Bahkan tak jarang anak-anak meninggalkan pelajaran sebelum selesai. Hal ini membuat saya berpikir, apakah ada yang salah dalam menerapkan proses belajar mengajar? Sebelum kita mencari solusi atas permasalahan yang Ibu Ani hadapi, mari kita simak dulu pemaparan tentang asas pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai berikut, Bu Ani. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Sehingga untuk menjawab permasalahan Ibu Ani yang berkaitan dengan peserta didik, sebelumnya apakah Ibu Ani telah menerapkan konsep yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, Bu? Saya masih belum sempurna dalam menerapkan konsep Ki Hajar Dewantara Bu. Berarti saya harus belajar banyak dari Bu Ana. Kita bisa mempelajarinya bersama-sama, Bu Ani. Mari kita simak lagi penjelasan tentang dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Sehingga peran pendidik menjadi pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dengan harapan pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar dan menyadarkan anak bahwa kemerdekaannya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Jika begitu, cara yang selama ini saya terapkan saat belajar bersama anak-anak masih kurang menarik minat anak-anak untuk benar-benar merdeka belajarnya. Begitulah Bu Ani, bila cara-cara yang kita gunakan sesuai dengan kekuatan kodrat anak,
maka anak akan memiliki kemerdekaan belajarnya dan insya Allah semakin bersemangat dalam belajarnya. Untuk itu, simak penjelasan tentang kodrat alam dan kodrat zaman berikut. Dalam melakukan pembaruan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik kita, baik mengenai hidup di diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatan, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk, isi dan wirama, yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Penting juga ditekankan di sini tentang budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya. Kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain, sehingga guru berperan sebagai penuntun dan pemberi teladan yang sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Itulah paparan Ki Hajar Dewantara yang dapat kita terapkan pada murid kita, Bu Ani. Semoga pencerahan ini merubah sudut pandang kita pada murid kita, Ibu. Terima kasih atas waktunya, Bu Ana. Sekarang saya telah memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan bagaimana saya dapat menyikapi serta mengambil langkah untuk memperbaiki diri agar menjadi teladan yang baik untuk murid kita. Demikianlah drama kartun singkat untuk merefleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam setiap langkah yang kita ambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.